Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tersalah Mendatakan volume 9 part 16. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah memanfaatkan pahlawan Masayuki, dan kita juga diperlihatkan dibukanya labirin. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, setelah acara turnamen bela diri berakhir, Rimuru kemudian mengundang pahlawan Masayuki untuk makan siang berdua. Di saat mereka berbincang-bincang sambil menikmati makanan, Masayuki tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Rimuru. Masayuki mengatakan jika dirinya ingin menjadi bawahan Rimuru. Dan tentunya, Rimuru pun sangat terkejut. "Hah? Menjadi bawahanku? Apa maksudmu?" tanya Rimuru. Masayuki kemudian menjelaskan jika dirinya sama sekali tak pantas mendapat gelar pahlawan terpilih sama sekali. Meskipun aku sudah biasa mendengar orang-orang memanggilku pahlawan terpilih Masayuki sepanjang waktu, tapi itu sangat memalukan untukku. Sepertinya aku ingin keluar dari titik buruk ini. Masayuki kemudian mulai menceritakan tentang dirinya. Jadi sebelumnya, di saat Masayuki masih di Jepang dahulu, Masayuki adalah siswa terbaik di sekolahnya. Masayuki juga memiliki hobi seperti membaca manga dan membaca novel. Dan bisa dibilang, Masayuki sudah menjadi otaku sejak dini. Masayuki pun berpikir bahwa situasi yang terjadi sekarang ini adalah karena ia terlalu menjadi otaku ketika di Jepang dahulu. Masayuki terlalu sering membaca komik isekai yang akhirnya ia pun berakhir ke isekai. Masayuki juga memberitahu kepada Rimuru jika ia memiliki unique skill yang disebut Chosen One, yang artinya adalah yang terpilih. Dan karena itulah, ia saat ini menjadi pahlawan terpilih. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Hah? Serius? Lelucon macam apa itu? Sepertinya kau sangat ingin menjadi pahlawan dan berakhir ke dunia ini." Jadi gini pak, unique skill Chosen One memiliki kemampuan untuk mendorong ide-ide sugestif pada orang-orang di sekitarnya. Dan bisa dibilang, itu adalah skill untuk mencuci otak orang-orang dalam jangkauannya. Tujuan akhir dari skill ini adalah untuk membuat si pengguna atau Masayuki menjadi karakter pahlawan. Rimuru kemudian mengatakan jika unique skill Masayuki benar-benar luar biasa. Jika Masayuki tak mengalah, Masayuki pasti akan menjadi juara. Efek yang dilepaskan selama turnamen benar-benar gila. Masayuki menjawab bahwa itu memang benar, tapi itu juga menggangguku. Aku sama sekali tak melakukan apapun untuk menang, namun semua orang mulai salah paham tentang diriku. Dan begitulah caraku untuk menang di Ingracia juga. Sebelumnya, Masayuki merasa jika ia hidup dengan cara ini, semuanya pasti akan berjalan dengan mudah. Namun kali ini Masayuki menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa membuatnya terbunuh. Jika ada orang yang tak berpengaruh terhadap skillnya, Masayuki benar-benar bisa tamat. Dan karena itulah, Masayuki membuat keputusan untuk mengalah di turnamen barusan. Masayuki sebisa mungkin menghindari pertarungan dengan Raja Iblis Rimuru. Ketika Masayuki menjelaskan semua itu, Raphael melaporkan kepada Rimuru bahwa unique skill Masayuki tak akan berpengaruh terhadap orang yang memiliki skill ultimate. Mendengar itu, Rimuru kemudian mengatakan kepada Masayuki jika Masayuki telah membuat pilihan yang benar. Rimuru dan Masayuki pun terus mengobrol dan membagikan kisah satu sama lain. Sampai pada akhirnya, waktu makan siang pun akan segera berakhir. Tapi sebelum waktu makan siang berakhir, Masayuki kemudian bertanya kepada Rimuru tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Rimuru menjawab, "Bukankah kau sudah berjanji dengan Gozer untuk bertarung lagi? Bagaimana kalau kau pergi menantang labirin bawah tanah?" Namun Masayuki sepertinya berencana untuk melupakan semua janji tersebut. Tapi Rimuru mengatakan agar Masayuki santai saja. Rimuru hanya ingin Masayuki berpura-pura menantang labirin bawah tanah. Rimuru juga mengatakan jika dirinya ingin agar Masayuki membantu mengiklankan labirin bawah tanah.
Dalam memimpin ekspedisi ke labirin, Masayuki pasti akan memprovokasi semangat juang para penonton untuk menantang labirin. Masayuki menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Jadi itukah sebabnya kau memberi Jinrai baju besi tingkat legendaris? Selama aku tak mati jika aku gagal, itu sepertinya terdengar menarik." Masayuki pun tanpa ragu-ragu untuk membantu Rimuru. Rimuru mengatakan jika ia akan memberikan cetak biru labirin kepada Masayuki. Dengan begitu, Masayuki dapat melewati jebakan-jebakan di labirin dengan cepat dan mudah. "Jika kau menemukan sesuatu yang perlu diubah, tolong beritahu aku." Masayuki menjawab, "Aku mengerti, ini seperti melakukan pengujian beta di game kan?" Rimuru berkata, "Benar sekali, tapi bagaimanapun juga kau tak perlu memaksakan diri." Rimuru juga mengatakan jika ia ingin menghidupkan budaya Jepang ke dunia ini. Bahkan Rimuru berencana untuk memperkenalkan pertunjukan drama juga. Mendengar itu, Masayuki pun sangat terkesan dengan Rimuru. Masayuki kemudian bertanya apakah Rimuru-san juga memiliki manga. Rimuru pun tertawa jahat dan menjawab, Kuku. Tentu saja Masayuki." Rimuru kemudian memperlihatkan sebagian koleksi manganya. Masayuki pun sangat terkejut. "Wah, aku akan mengikuti Rimuru-san sampai ke ujung bumi." Masayuki sepertinya sangat tertarik dengan manga koleksi Rimuru. Dengan demikian, Rimuru dan Masayuki pun mulai menjalin hubungan pertemanan. Dan pada akhirnya, jam makan siang pun berakhir. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Masayuki, Rimuru kemudian pergi ke labirin untuk memastikan semuanya sebelum labirin dibuka. Rimuru kemudian menemui Ramirez dan Veldora di labirin. Rimuru kemudian mengatakan jika labirin akan segera dibuka sebentar lagi. Dan bagaimanakah persiapannya? Tanya Rimuru. Veldora pun tertawa dan berkata, "Kia hahaha. Jangan khawatir Rimuru, aku bisa diandalkan seperti biasanya." Ramirez juga menjawab, "Santai saja Rimuru, kau dapat mengandalkanku." Setelah mendengar laporan tersebut, Rimuru pun sedikit lega. Segera setelah itu, karena Rimuru akan segera membuka labirin, Rimuru pun mengajak Veldora dan Ramirez untuk pergi ke ruang VIP. Namun Veldora mengatakan jika ia tak bisa ikut. "Sebagai Raja Labirin, aku memiliki tugas untuk menunggu para penantang." Karena Veldora tak ikut, Rimuru pun berteleportasi ke ruang VIP bersama Ramirez. Setelah tiba di sana, Rimuru langsung disambut oleh Diablo dengan senyumannya. Sedangkan di sisi lain, para tamu sepertinya sudah menunggu di kursi para penonton. Mereka tampaknya cukup tertarik dengan pembukaan labirin atau dungeon yang akan segera dibuka di Tempest. Melihat para tamu yang sangat banyak tersebut, Souka dan Myormel kemudian berdiri di atas panggung untuk menyampaikan sesuatu kepada para penonton. Myormel berkata, "Sekaranglah waktunya, acara terakhir yang ingin kami perkenalkan kepada kalian semua selama festival pembukaan Tempest. Hadirin sekalian, maaf membuat kalian menunggu. Acara yang akan kami tunjukkan adalah labirin bawah tanah Tempest yang sangat menantang. Ini adalah usaha paling sulit yang dibuka oleh Yang Mulia Raja Iblis Rimuru kepada sesama petualang. Apakah ada yang bisa menaklukkan labirin ini? Mari kita segera saksikan." Dan seketika itu juga, sebuah layar proyektor raksasa pun dinyalakan untuk menyiarkan penaklukan labirin yang akan segera dilakukan. Souka kemudian juga berkata, "Baiklah, kali ini kita juga akan merekrut penantang yang ada di sini. Adakah dari kalian yang berani menantang labirin bawah tanah kebanggaan bangsa kita? Silakan uji nyali kalian." Segera setelah itu, Rimuru dan Ramirez pun maju ke panggung dan memanggil gerbang ilusi menuju ke labirin. Dan seketika itu juga, muncullah gerbang raksasa di atas panggung tersebut. Semua penonton yang melihat itu pun sangat antusias sekali. Di sisi lain, tiba-tiba seseorang yang bernama Bason tertawa dan berkata, "Hahaha, labirin Raja Iblis ini bukanlah apa-apa. Selain itu, turnamen bela diri sebelumnya sepertinya semuanya sudah direncanakan. Kau pikir dirimu bisa menipuku, wahai Raja Iblis?" Di satu sisi, pria di sampingnya yang bernama Gomez berkata, "Betul sekali, Bason Aniki ada benarnya. Jika jalanan tidak ramai, Bason Aniki pasti akan memenangkan turnamen." Jadi tampaknya, pria yang bernama Bason ini telah melewatkan turnamen karena ia datang terlambat itu, Pak. Gomez juga mengatakan, jika seluruh acara labirin ini hanyalah lelucon belaka, Bason, aku dan tim kami Heavy Thunder akan menunjukkan kepadamu kekuatan kami yang sebenarnya.
Bason dan partinya pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Mendengar itu, tentu Diablo dan Sion pun langsung naik pitam dan ingin membungkam mereka. Beraninya kau menyinggung Rimuru sama seperti itu? Izinkan aku membungkam mereka, Rimuru sama. Namun seketika itu juga, Rimuru langsung menghentikan Diablo dan Sion tersebut. Rimuru mengatakan jika mereka sepertinya terlalu percaya diri, orang-orang seperti mereka ini akan membuat segalanya lebih menyenangkan. Mendengar ini, Diablo dan Sion pun mengangguk setuju. Ya, party mereka terdiri dari prajurit yang bernama Bason, penyihir berjubah yang bernama Gomez, dan 4 preman jalanan. Rimuru pun memutuskan untuk membiarkan mereka menjadi party pertama untuk menantang labirin. Dan setelah itu, tiba-tiba datanglah 3 orang di sana. Mereka mengatakan jika kelompok mereka juga ingin menantang labirin tersebut. Dan ternyata itu adalah party Ellen, Guido, dan Kabal. Melihat hal tersebut, Rimuru pun sedikit terkejut. Dan tentunya, Duke Herald yang berada di bangku para penonton yang melihat tingkah putrinya itu pun sangat terkejut. Dan dengan demikian, party Ellen pun akan menjadi party kedua untuk menantang labirin. Setelah itu, party ketiga yang maju adalah party pahlawan Masayuki. Mereka dengan santai berjalan ke panggung dengan senyum ke arah para penonton. Para penonton yang melihat pahlawan Masayuki itu pun sangat antusias sekali. Masayuki, 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 jeng 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 jeng. Dengan demikian, Rimuru pun memiliki 3 tim untuk memulai membuka labirin. Ketika Rimuru berniat memulainya, tiba-tiba datanglah seseorang yang berkata, "Tunggu, aku juga akan berpartisipasi." Dan ternyata itu adalah Kai, si pengguna pedang yang luar biasa. Kai berkata, "Kau benar-benar membuatku tertarik dengan tipuanmu yang sungguh membosankan, Raja Iblis Rimuru. Aku tahu kau takut pada kekuatanku yang sebenarnya. Betapa naifnya kau mencoba menipu diriku." Rimuru pun bergumam. Sepertinya petarung yang bernama Kai ini tak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan oleh Gupta dan Rangga. Dia malah berpikir telah terjatuh ke dalam semacam perangkap atau sebagainya. Di satu sisi, mendengar perkataan Kai yang tak sopan tersebut, Diablo tentu langsung naik pitam dan berkata, "Kali ini tolong izinkan aku untuk memberinya hal yang tak tanggung-tanggung, Rimuru sama." Dan tentunya, Rimuru pun langsung menghentikan Diablo. Dilihat bagaimanapun juga, Kai sepertinya berniat untuk menantang labirin sendirian. Rimuru pun akan menjadikannya contoh pada semua orang yang mencoba menantang labirin yang berbahaya sendirian. Dengan demikian, Kai pun akan menjadi penantang keempat. Dan setelah para penantang berkumpul, labirin bawah tanah pun akan segera dibuka. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.